Saya mau bikin teorinya, prinsip ya, supaya sudah gampang nih gini. Kan alat bukti itu ada dua, saudara. Alat bukti, saudara, itu ada dua. Pertama adalah alat bukti intelektual. Alat bukti intelektual itu bisa dipakai untuk menjadi kesaksian di pengadilan negeri Palembang. Atau pengadilan negeri mana saja. Yaitu pengadilan intelektual itu berdasarkan apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa pegang. Itu namanya alat bukti intelektual. Bisa dipakai sebagai kesaksian, dasar kesaksian. Saudara, itu kuat, otentik. Tapi yang namanya alat bukti intelektual, itu masih kalah kualitasnya. Kalau kita mau melihat kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Harus pakai alat bukti apa? Ada yang lebih tinggi, namanya IMAN. Apa? Iman. Iman itu apa sih? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita. Kalau saudara mau berharap, harapannya harus ada dasar. Dasarnya adalah apa? Firman Tuhan. Ibu bapak kasih, katakan amin. Yang kedua, iman itu apa saudara? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Nah, iman ini buktinya tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia adalah firman. Firman saudara bisa lihat enggak? Tidak bisa. Tuhan bisa lihat enggak? Tidak bisa. Itulah bukti. Bukti saudara percaya sama Yesus adalah ya di sini. Bisa dilihat enggak? Tidak bisa. Tapi itu bukti. Tuhan mau ngomong gini. Kamu sudah percaya, sekarang langkah yang kedua, andalkan Tuhan. Saudara, hari Selasa jam 8 itu keren sebesar-besar apa saudara? Itu ngantem 5 rumah. Salah satunya ada restoran Imperial. Itu jemaat saudaraku. Yen cerita sama saya, Pak Sabta, tiap hari, tiap malam kami, saya sama anak saya yang namanya Samuel, pasti saya ada di lantai 2 untuk belajar ngajarin anak ini. Anaknya masih kecil, harus diajarin gitu saudara. Tiap hari, tiap malam itu pasti ada jam-jam segitu. Dan hari itu sebenarnya saya tidak mau datang ke doa pengurapan. Hari Selasa itu, nggak mau pergi doa pengurapan, dia bilang, nggak mau. Karena saya berkata, gimana ya anak ini mau kok ulang atau gimana, saya tidak tahu. Nggak lah, saya nggak mau berangkat. Tapi itu ada dorongan saudara, berangkat, pergi doa pengurapan. Dia pergi doa pengurapan saudaraku. Dia pergi ke doa pengurapan sini, anaknya tidak belajar. Anaknya turun ke bawah, main di bawah. Apa yang terjadi saudara? Pada jam biasa dia ada di tempat itu. Keren tuh jatuh, bak, dia bilang. Bayangin Pak, kalau aku tidak datang doa pengurapan, aku ada di situ. Jadi apa? Jadi dia lihat rumahnya mengalami kerusakan. Dia bisa melihat ada pertolongan Tuhan. Itu karena ada kasih karunia. Katakan amin. Kalau orang nggak dapat kasih karunia, selalu yang dia lihat apa? Celakanya aja. Dia nggak bisa lihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sekarang pertanyaannya gini, saya sudah jelaskan. Kasih karunia itu adalah pertolongan yang Tuhan beri kepada kita. Kebaikan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Kemurahan, belas kasihan, mujizat, itulah kasih karunia yang Tuhan mau beri buat kita. Karena apa? Karena dia baik. Sekarang jadi pertanyaannya gini saudaraku. Gimana caranya Pak? Supaya kami, kasih karunia itu bisa sampai kepada kami. Itu tadi sudah bilang. Oleh iman. Nah salurannya itu apa? Salurannya adalah ibadah. Katakan ibadah. Ya, ibadah adalah saluran di mana kasih karunia Allah itu dialirkan dalam hidup kita. Waktu saudara dan saya ibadah, kita pasti akan menyembah siapa? Fokus kita siapa? Yesus. 1 Timotius 4 ayat 8, mari kita akan lihat ayatnya saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani apa? Terbatas. Saudara tahu gak latihan badani? Ya, antara lain saudara pergi ke fitness atau senam. O1, O2, O3, Itu bagus saudara. Ya. Itu ada gunanya tapi terbatas. Atau saudara main cemes, main bola. Tas gitu kan. Tapi terbatas. Kenapa? Saya kenal baik sama Pak Rudi Hartono yang juara All England saudaraku. Beliau suka cerita sama saya. Dia bilang, Pak Sabta, itu olahraga itu dia bilang. Itu harus ingat,
olahraga tuh hanya memberikan, dia bilang, kebugaran. Belum tentu bikin kita antara bugar dan sehat, dia bilang itu beda. Kalau olahraga cuma dapat bugar, saya olahragawan, dia bilang gitu kan. Saya dapat bugar, napas saya panjang segala macam. Tetapi saya gak sehat. Dia bilang begini, saya juara, tapi saya sudah 2 kali, dia bilang, bypass jantung. Kenapa kok Pak Rudi bisa seperti itu? Dia bilang, ya karena kan waktu pertandingan dipaksa harus menang. Yang di sini buk. Belum lagi harus ini kejar. Jadi batas detak jantungnya minimal harus berapa, dipaksa sering lewat ada keras saudara pembuluh darahnya. Nah itu jadi ngalami yang namanya serangan-serangan akhirnya di bab. Dia bilang itu dia. Oh jadi dia bilang itu hati-hati kalau olahraga. Ya saya kasih nasihatnya mungkin yang main bulu, yang berat-berat gak usah dulu, yang umur 50 ya. Yang cemes-cemes itu saudaraku. Ya kalau umur 17, 15 itu bolehlah 20-an. Karena itu hantamnya kata Pak Rudi bilang kena ke jantung. Latihan badani terbatas gunanya. Nah perhatikan sini. Tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal. Saya bukan berarti nggak usah olahraga. Saya juga olahraga kok. Saya olahraga saudara. Sering olahraga. Saya juga suka olahraga. Ya saudaraku. Jangan saudara bilang, nggak usah olahraga. Yang penting ibadah aja. Bukan. Ya olahraga. Tapi ingat ibadah ini berguna dalam segala hal. Karena mengandung apa? Janji. Ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang kita lihat karena ibadah ini kan saluran kasih karunia. Kita ibadah kepada Yesus. Nah di dalam Yesus itu kita akan dapatkan yang namanya apa? Berkat yang utuh. Waktu ibadah saudara akan pulang dengan membawa apa? Damai sejahtera. Saudara tahu nggak arti damai sejahtera? Damai itu artinya, saudara, hatinya terang, pikirannya tenang. Itu damai. Coba bilang, damai artinya apa? Hati apa? Hati terang, pikiran apa? Itu damai artinya. Nah sejahtera itu artinya apa? Rezeki lancar. Nah kalau hati terang, bukan hatinya gelap. Hati terang, hatinya mulia. Saudara pasti kalau pikirannya tenang, pasti ngarahnya ke apa? Sehat. Nah oleh karena itu ibadah kok bisa ada dapat berkat damai sejahtera. Dari mana? Ya karena waktu ibadah kita menyembah Yesus. Kita lihat dalam sosok Yesus. Apa yang Yesus dapatkan dalam diri Yesus sendiri. Lukas 2 ayat 52. Itu dikatakan ada 4 hal. Saudaraku, yang saudara dan saya akan dapatkan. Kalau kita beribadah, menyembah daripada Yesus, 4 hal. Pertama adalah di sini karena dan Yesus makin bertambah apa? Besar. Bertambah apa? Hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan ada 4 saudara. Pertama adalah kita akan bertambah waktu saudara beribadah, saudara akan bertambah hikmatnya. Katakan amin. Hikmat ini penting. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan saudara, kalau besi itu tumpul, orang akan harus menambah tenaga. Saudaraku. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah kalau saudara punya hikmat, saudara akan berhasil. Hikmat dalam ngurus anak, maka saudara akan berhasil dalam mendidik anak. Katakan amin. Saudara punya hikmat dalam keuangan, saudara akan sukses dalam keuangannya. Hikmat ini penting untuk berhasil. Katakan amin saudaraku. Ya ini ibadah itu kan saudara dengar khotbah, dengar pengajaran firman, saudara mulai dapat iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara berdoa masuk hadirat Tuhan. Lalu Roh Kudus ingatkan saudara satu pemikiran. Harus begini, ngomong begini, buat begini. Kamu jangan harus begini. Itu namanya hikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, saya tuh dapatkan begini saudaraku yang Kristus. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan, dia pasti dapat hikmat. Orang yang tidak suka beribadah, dia nggak akan dapatkan yang namanya hikmat. Di dalam Yesaya pasal 30, saudara coba lihat di sini, 3 unsur yang membuat saudara, ya kan, akan berhasil. 3 unsur ini. Tapi 3 unsur ini kalau tidak ada dalam hidup saudara dan saya, ini akan membuat kita jatuh ke dalam masalah, berbagai macam-macam masalah. Masalah duit lah, bisnis lah, pekerjaan lah, hubungan, semua hancur. Kalau 3 hal ini nggak dipenuhi,
Tapi kalau saudara dapatkan 3 hal ini, saya yakin hikmat Tuhan itu akan jalan. Yang buat saudara berhasil. Perhatikan, yang pertama itu apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari pertama itu. Kalau saudara hidup, saudara kerja, saudara bisnis, saudara pilih sahabat, saudara pilih jodoh, pilih apapun, semua keputusan ini yang bukan menurut rancangan Tuhan, pasti jeblok hasilnya. Tapi kalau saudara tahu ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan saya tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Katakan amin saudara. Dari saudara dengar, oh firman Tuhan bilang ini. Saudara akan dapat hikmat itu. Amin. Yang kedua, perhatikan sini saudara. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh kudus, sehingga dosa mereka bertambah. Yang kedua, saudara lihat, persekutuan bicara tentang pergaulan. Saudara mau dapat hikmat Allah? Katakan amin. Karena di dalam kasih karunia itu ada hikmatnya. Kapan saudara bisa dapat? Waktu ibadah. Saudara bisa bergaul, saudara kenal dengan orang-orang yang punya firman, yang punya roh kudus, yang punya hikmat. Katakan amin. Saudara punya masalah, saudara bisa sharing dengan orang yang pernah menang atas masalah itu. Lalu dia bawa dengan doa, itu hikmat Allah turun. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mungkin punya masalah dalam keluarga, ya kan? Bagaimana? Saudara punya masalah dalam keuangan, bagaimana? Saudara cari orang di gereja yang penuh firman, yang penuh roh kudus, yang sudah menang, ngalami hal-hal seperti itu. Hikmat Tuhan ada buat saudara. Tapi ketika saudara nggak dapatkan persekutuan ini, saudara salah. Ketika saudara sedang genting masalah keluarga, hubungan suami istri. Cerai nggak ya? Saudara minta nasihat sama orang yang bercerai. Nasihatnya apa siapa? Cerai aja, aku juga cerai kok. Saudara lagi mepet nih keuangan nih, ngumpul sama jambret, ya dah. Jambret aja, aku juga jambret kok. Gitu. Kalau ngumpul sama penjudi, judi baik. Tapi kalau saudara, dengar baik, ini, kalau saudara ibadah, saudara akan ketemu orang. Saudara akan pilih. Dia akan kasih nasihat. Paling tidak saudara punya pemimpin rohani. Nah ini di persekutuan. Yang ketiga, ayat yang kedua. Ini harus ada. Yesaya 30 ayat 2, tolong dibuka. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta apa? Keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir.